Cukup lama aku menangis di pelukan Mas Chandra. Aku hanya butuh seseorang sekarang. Hatiku sangat kecewa. Aku sangat berharap sekali saja Mas Yoga percaya dengan apa yang aku katakan. Tapi nyatanya dia tak percaya sedikit pun. Bahkan saat perempuan itu datang, dia tidak mencoba mencari tahu sedikit pun. Dia selalu membela perempuan itu. Selalu aku yang dia salahkan. Kenapa dia seperti itu? Andai saja dia mau percaya dengan ucapanku. Andai saja dia membelaku di hadapan perempuan itu. Andai saja dia mau jujur tentang rahasia itu, mungkin aku tidak akan mengambil keputusan ini. Aku merindukan hari-hari penuh kasih dengan Mas Yoga. Aku mencintainya. Berat sekali rasanya jika harus berpisah. Aku sebenarnya ingin selamanya dengannya. Tapi, begitu banyak ketidakadilan yang dia berikan padaku. Kebohongan yang selalu dia tutupi. Entah mengenai apa. Aku melepaskan diri dari pelukan Mas Chandra. Aku berterima kasih dia mau menemaniku saat aku terpuruk seperti ini. Kamu kenapa, Riana? Kenapa bisa jadi seperti ini? Tanya Mas Chandra. Mereka menyekapku, Mas. Balasku, kembali berbaring di ranjang rumah sakit. Apa? Kurang ajar mereka. Mas Chandra mengepalkan tangannya menahan kemarahan. Perempuan itu memukul kepalaku hingga aku pingsan saat datang ke rumahnya. Balasku, ini yang Mas khawatirkan sejak dulu, Mas takut dia berbuat nekat padamu. Balas Mas Chandra sambil menggenggam tanganku. Mereka menyekapku di sebuah kamar, lalu menghabiskan semua isi ATM dan juga kartu kreditku, Mas. Laki-laki itu juga memukuliku. Air mata kembali membasahi pipiku. Aku sangat takut saat ingat kejadian itu. Akan Mas balas semua perbuatan mereka. Kamu yang sabar, Riana. Lihat saja, mereka akan merasakan sakit yang jauh dari itu nantinya. Balas Mas Chandra. Dia menyeka air mata yang membasahi pipiku. Mas, aku benci dengan Mas Yoga. Dia tidak percaya sedikitpun saat aku katakan bahwa perempuan itu yang sudah menyebabkan aku seperti ini. Ucapku parau. Sudah, lupakan suami yang menyebalkan itu. Dia tidak pantas untukmu. Dia hanya bisa menyakitimu. Mas juga sangat membenci dia karena memperlakukan kamu seperti ini. Jawab Mas Chandra. Tapi, bagaimana kamu bisa bebas dari sekapan mereka? Tanya Mas Chandra penasaran. Mereka minta tebusan 500 juta pada Mas Yoga, jawabku. Mereka benar-benar mata duitan. Belum puas juga setelah menghabiskan semua tabunganmu, malah minta uang sebanyak itu. Jawab Mas Chandra. Besok, tolong urus surat perceraianku dengan Mas Yoga, Mas. Aku sudah membulatkan tekad. Aku hanya ingin bercerai sekarang. Setelah itu pergi dari kehidupan mereka. Balasku dengan tampang sedih. Jadi, bagaimana dengan rahasia itu? Apa kamu tidak penasaran lagi? Aku hanya menghela nafas berat saat Mas Chandra menanyakan itu. Jujur, aku masih sangat penasaran. Aku masih ingin mencari tahu. Tapi sikap Mas Yoga tadi, sungguh menyakiti hatiku. Dia tidak percaya sedikitpun ucapanku. Padahal mereka sudah bertindak sejauh ini. Untuk sekarang, aku hanya ingin bercerai. Aku ingin lihat bagaimana reaksi perempuan itu dan juga selingkuhannya itu. Saat tahu bahwa Mas Yoga tidak sekaya yang mereka bayangkan. Saat mengetahui bahwa Mas Yoga tidak punya penghasilan lagi. Aku yakin, dengan sendirinya mereka akan mendekatiku. Karena menyadari bahwa akulah yang kaya. Aku akan menggunakan kekuasaanku untuk membuat mereka buka mulut. Setelah bercerai akan aku cari tahu, Mas. Balasku pada Mas Chandra. Aku belum mengatakan rencanaku pada Mas Chandra. Nanti, setelah aku bercerai, baru semua itu akan aku ungkapkan. Baiklah, besok Mas akan urus surat perceraianmu. Mas setuju dengan keputusanmu, memang seharusnya dari awal kamu bercerai darinya. Jawab Mas Chandra. Kamu sudah makan? Tadi, sebelum kesini Mas beliin kamu bubur ayam, ucap Mas Chandra. Belum, Mas. Aku makan tadi saat masih disekap oleh mereka, jawabku menatap kotak bubur ayam yang Mas Chandra pegang.
Seketika rasa laparku muncul. Mas suapi kamu ya. Mas Chandra mulai menyuapiku. Aku menerimanya dengan agak sungkan. Tapi rasa lapar mengalahkan segalanya. Sampai sendok terakhir, aku menikmati suapan dari Mas Chandra. Setelah makan, aku kembali berbaring. Mas Chandra masih duduk di sampingku, tanganku tak lepas dari genggamannya. Mataku terasa berat. Aku tertidur dengan pulas. Aku terbangun saat mendengar langkah kaki memasuki ruangan inapku. "Pagi, Mbak Riana," ucap dokter yang kemarin memeriksaku. "Pagi, dokter," balasku. "Saya periksa dulu ya. Semoga semuanya baik, agar Mbak bisa pulang," jawab dokter sambil memeriksa kandunganku. Setelah selesai, dokter itu lalu menuliskan resep obat untukku. "Kandungan Mbak baik-baik saja. Ini resep obat berisi vitamin untuk menambah kesegaran tubuh Mbak Riana. Hari ini Mbak sudah bisa pulang," ucap dokter sambil menyerahkan resep obat itu. Aku menerimanya dengan senang hati. Akhirnya aku bisa pulang, dan kandunganku baik-baik saja. "Alhamdulillah. Terima kasih banyak dokter," balasku. Kemudian dokter meninggalkan ruanganku. Di sini, hanya ada aku seorang. "Kemana Mas Chandra? Apa dia pergi meninggalkanku saat aku terlelap semalam?" Perasaan sedih tiba-tiba menjalari tubuhku. Tapi, saat melihat meja kecil di samping tempat tidur rumah sakit, aku melihat handphone Mas Chandra. Berarti dia masih ada di sini. Lalu, kemana dia? Aku berusaha turun dari ranjang, belum sempat kakiku menapaki lantai, sebuah tangan kekar tiba-tiba memegangiku. Membuatku menengadah menatapnya. "Dia Mas Chandra." "Mas, kamu dari mana?" tanyaku saat Mas Chandra kembali membuatku duduk di atas ranjang. "Mas keluar mencari sarapan untukmu," balasnya tersenyum manis. "Oh, kirain Mas pergi ninggalin aku," jawabku jujur. "Mana mungkin Mas ninggalin kamu. Selamanya hidup di samping kamu Mas rela kok." Kelakarnya. Dan itu sukses membuatku tersenyum kecil. "Mas bisa aja. Hari ini aku sudah bisa pulang, Mas. Tari dokter sudah memeriksaku," ucapku bahagia. "Alhamdulillah, kalau begitu biar Mas urus semuanya, biar kita bisa segera pulang. Tapi, sebelumnya kamu sarapan dulu," ujarnya sambil duduk di samping ranjang rumah sakit. Lalu membuka sarapan yang dia beli. "Nasi goreng dengan telur mata sapi. Biar aku makan sendiri saja, Mas. Biar Mas bisa secepatnya mengurus kepulanganku." Aku meraih bungkusan nasi goreng yang Mas Chandra pegang. "Baiklah, kamu habiskan makanannya ya. Mas akan keluar dan mengurus semuanya," jawab Mas Chandra sambil meraih handphonenya lalu berjalan keluar ruangan inapku. "Iya, Mas," balasku lalu mulai memakan nasi goreng pemberian Mas Chandra. Setelah selesai makan, seseorang memasuki ruangan inapku. "Cepat sekali Mas Chandra mengurus semuanya," ucap hati kecilku. Tapi bukan Mas Chandra yang memasuki ruangan inapku, tapi dia Mas Yoga. Aku langsung membuang muka melihat kehadirannya. "Sayang, kamu sudah baikan. Tidak marah lagi kan sama Mas?" tanyanya sambil mendekati tempat tidurku. "Untuk apa lagi Mas datang ke sini? Kan semua sudah aku katakan. Aku tidak sudi lagi bertemu denganmu," hardikku padanya. "Kamu jangan bicara seperti itu, Riana. Mas datang ke sini hanya ingin meminta maaf." "Maafkan Mas, Riana. Bukannya Mas tidak percaya ucapanmu. Tapi mana buktinya, kalau rindu yang sudah membuatmu jadi seperti ini?" tanyanya padaku. "Tidak penting lagi, Mas. Aku tidak peduli lagi, kamu percaya atau bukan dengan apa yang aku katakan," jawabku ketus. "Jadi, kamu tidak akan menggugat cerai Mas kan?" tanyanya berharap. Aku menatapnya dengan tajam. "Aku akan tetap minta berpisah, Mas. Aku tidak sudi lagi menjadi istrimu," ucapku. "Mas mohon Riana, jangan lakukan itu. Mas janji akan menanyakan itu pada Rindu. Jangan tinggalkan Mas, Riana. Mas tidak bisa hidup tanpamu," bujuknya padaku. Aku ingin menjawab perkataan Mas Yoga, tapi ucapanku tertahan. Karena mendengar seseorang membuka pintu ruang inapku.
Dia Mas Chandra. Mas Yoga memandangi Mas Chandra dengan kaget. Dia mungkin mengenali wajah Mas Chandra karena pernah bertemu saat di kafe dulu. Mas Chandra dengan santai berjalan mendekatiku. Tanpa menghiraukan tatapan sinis dari Mas Yoga. Kita bisa pulang sekarang, sayang. Mas sudah mengurus surat kepulanganmu. Ucapnya sambil tersenyum padaku.